Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama podcast ala-ala. Ada temen aku di sini dari Sastra Indonesia ya, Sar? Iya, betul, Sastra Indonesia. Halo Sherly. Bisa perkenalan diri dulu, Sar? Ini aku the first time ikut narasumber di podcast aku Sherly Gratiudesari dari jurusan Sastra Indonesia 2020 dari Universitas. Beri tepuk tangan. Setiap orang itu pasti pernah ya, Sar, ngalamin sebuah pengalaman buruk dan itu ngebekas banget gitu loh. Pernah kan? Oh, pernah banget sih. Apalagi karena kita kan berbeda nih suku ras gitu, kadang jadi kayak perbedaan tuh terima gitu loh. Nah kayak kemarin waktu kita rapat juga kan. Iya betul. Waktu kita rapat kan juga sering bentrok kayak gitu kan. Oh iya, BTW Sherly itu temanku itu di Senat, jadi kita ketemu di Senat ya, Sar? Ya, kenal di Senat nih, deket di Senat. Nah, aku mau tanya, Sar, menurut pandangan kamu, trauma itu apa sih? Trauma itu sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, yang kalau kita ingat itu nanti rasanya kayak bikin kita sedih, jadi down gitu. Kalau menurut aku tuh seperti itu. Iya sih, aku tuh juga ngerasanya kayak gitu. Kamu tahu gak sih, ibarat kamu bolongin sebuah kayu pakai paku nih, itu di kamu paku ya, itu pasti lubang atau bekasnya itu masih ada walaupun itu paku itu dijatuh. Paham nggak? Ya kan? Kalau kamu kalau kamu itu di recovery lagi berkali-kali, kalau itu udah lubangnya udah berlubang itu nggak akan bisa kembali lagi gitu. Iya betul. Nah makanya aku tuh sedikit bingung ya kalau mau bahas trauma itu, karena setiap orang itu definisinya beda-beda. Tapi kalau ditarik kesimpulan juga sama sih. Aku tuh juga punya nih, Sar, trauma sama pustakawan. Dulu tuh ceritanya aku itu di SMP itu punya satu pustakawan. Itu ibunya gendut, pakai kacamata, terus putih gitu. Nah, aku tanya tanya baik-baik nih, anak SMP ya, tanya baik-baik. Ibu, kalau mau pinjemin itu di mana gitu? Gak ada buku ini, kayak wajah jutek gitu kan, aku juga takut ya. Terus habis itu semenjak hari itu nih, Sar, aku nggak pernah masuk perpustakaan lagi. Kayak udah ngebekas banget, dicutekin gitu. Wajah ibunya itu ketika aku datang tuh udah nggak enak gitu, kayak nggak diterima gitu. Iya sih, betul. Jadi kayak kita tuh rasanya malah kayak memikirkan bahwa pustakawan tuh sikapnya tuh jutek gitu loh. Kayak mereka tuh nggak bisa deket sama murid gitu loh, ya kan? Iya, harusnya kan pustakawan welcome ya. Dia kan seorang yang memberikan informasi gitu kepada pemustakaannya. Tapi malah kejadian di aku tuh kayak gitu. Dan semenjak hari itu aku nggak mau masuk perpustakaan. Kalau kamu gimana, Sar? Kalau aku tuh sih waktu SMP, aku pernah punya 2 pengalaman gitu sih sama pustakawan yang gak ngenakin. Pertama tuh karena aku emang suka banget sama baca kan, jadi aku tuh suka baca novel dari SMP. Aku tuh sering banget ke perpustakaan, tapi ada guru aku ini gak enak gitu, jadi pustakawan ini gak enak, kayak judes banget kayak gitu. Terus juga kayak harus ngembaliinnya tuh harus on time, terus kayak gak ramah banget gitu loh, udah kan. Terus ada pustakawan baru tuh. Nah, aku tuh deket sama yang satu ini, namanya tuh Bulia, masih inget banget aku. Nah, aku tuh saking kalikong gitu loh sama pustakawan itu. Terus ibunya yang itu tuh kan kayak deket sama ibu yang baru itu, kayak nggak terima gitu loh. Kenapa Pak sama Mbak itu gitu kan bisa sama saya gitu kan, bisa sama-sama aja. Ya gimana Bu, orang dirimu itu nggak bersikap baik ke saya, jadi rasanya saya juga canggung gitu kan.
orang anak SMP juga gimana ya, masih emosionalnya masih terlalu tinggi kan, dan juga emang dari kecil juga udah kayak gak terlalu suka gitu loh sama orang yang punya emosi tinggi gitu. Jadi ya lebih baik kan hindari, seperti itu sih. Terus kalau guru SMA aku, kawan SMA aku itu juga nggak enak sih, karena aku udah kebiasaan ke perpus kan, dan perpus SMP aku tuh menarik gitu. Sedangkan perpus SMA aku itu jelek banget gitu, udah tempatnya tuh di pojok, warnanya tuh gelap, bener-bener kayak nggak ada penghuninya gitu. Terus juga gitu jujur ya. aja nih, aku pas masuk itu kan, aku tuh cuman masuk ke situ tuh pas kelas 1 SMP. Itu karena aku kelas 1 SMP, kelas 1 SMA, kelas 10, karena aku tuh ikut olim gitu loh, maksudnya nyoba-nyoba ikut olim kan. Nah aku butuh buku, disuruh ke perpus. Nah pas aku masuk tuh ke perpus kan, gila itu tuh nggak ada orang, dan bukunya tuh nggak terlihat menarik gitu, dan nggak terlalu tertata rapi gitu. Gimana ya, karena mungkin warnanya tuh gelap banget, terusnya kak nggak terurus gitu loh. Terus juga Kayak di pojokan gitu ya. di pojokan itu gelap gitu. Terus padahal SMA aku termasuk favorit gitu loh, favorit kedua kan. Aku nggak sombong ini loh, maksudnya kayak sekelas SMA favorit, tapi pustakawannya tuh kayak nggak diurusin banget gitu. Terus juga nggak ramah gitu loh. Terus kayak mana kartunya gitu. Kelas aku tuh bahkan nggak punya kartu, dari aku masuk SMA sampai aku lulus tuh nggak punya kartu perpustakaan. Bener-bener bilangnya tuh mau diurusin, tapi sampai aku lulus tuh aku nggak punya kartu perpustakaan SMA itu. Sumpah, aku nggak pernah ke perpus, tau nggak? Berarti kalau kamu masuk perpus nggak pakai itu, nggak pakai kayak kartu gitu? Ya, aku tuh masuk perpus itu juga pertama itu kan mau pinjem gara-gara karena aku tuh masih anak baru, jadi dibebasin nggak pakai kartu kan. Terus ya udah, di situ udah selesai, aku nggak ke perpus lagi. Ke perpus juga gara-gara kan itu jam kosong kan, guru aku tuh mau pergi gitu, dititipin di perpustakaan gitu. Nah pas dititipin jadinya kan cuma main aja sambil ngadem gitu kan, ada AC. Iya. Nah itu tuh, tapi guru aku namanya anak SMA ya, apalagi ngumpul sama sekelas itu pasti ribut berisik banget gitu kan. Berisik itu langsung disuruh diem gitu. Terus ya bener sih, perpustakaan emang boleh rame ya. Iya betul, tapi emang vibe-nya tuh dari pustakawan tuh nggak ada yang baik, sumpah. Nggak ada yang kenal itu. Aku tuh sampai lupa, aku sampai nggak tahu deh itu nama pustakawannya tuh siapa aja di situ. Jadi nggak deket ya. Kita kalau mau tanya pun juga kayak canggung gitu. Bu, ini bukunya ini gimana gitu. Terus si pustakawan jawabnya di sini gitu kan, kayak rasanya wah, aku tuh tanya sama kamu, tapi kok kamu jawabnya kayak gitu. Kita kan butuh nih, kamu penyedia layanannya. Nah, kamu juga harusnya ngasih kesan yang baik dulu sebelum aku tanya gitu, bener nggak? Iya kan, harusnya kayak gitu kan? Jadi kayak kita udah semangat ke perpustakaan mau buku, malah ternyata pustakawannya gitu, jadi langsung kayak gila loh. Nah, kayak gitu, problematika kayak gitu loh, Sar, yang bikin pustakawan itu dicap buruk gitu. Sebenarnya nggak semua pustakawan seperti itu gitu ya, nggak kayak ceritamu tadi nih, ada pustakawan yang humble banget. Nah, nggak semuanya gitu, tapi gara-gara problem itu nih, jadi semua pustakawan disatuin jadi satu persepsi gitu. Oh, pustakawan tuh orangnya jutek, oh pustakawan tuh orangnya ngambekan gitu, padahal enggak kan. Iya, tapi itu kayak gimana ya, dari misal nih ada 4, kayaknya seingat aku tuh ada 2 pustakawan SMP, ada 2 pustakawan SMA, yang 1 doang yang baik itu. Jadi mostly itu kayak lebih ke terus gak ramah gitu loh yang 3 itu. Jadi perbandingan kayak 1:3 gitu loh. Jadi kayak kesannya tuh pustakawan gitu. Atau mungkin karena
kan di ruangan dalam perpus itu kan harus diam. Jadi mereka kebiasaan diam, jadi kayak ke bawah suasana langsung jadi jutek itu. Itu mungkin bisa terjadi kan ya. Mungkin karena kamu pernah ngalamin hal buruk nggak kecuali di perpustakaan sekolah, misal di perpustakaan umum gitu? di perpustakaan umum tuh iya sih. Aku suka ke Arpusda kan. Iklan ya. Aku mahasiswa ilmu perpustakaan, tapi aku nggak pernah ke perpustakaan. Jangan dicontoh. Mungkin karena kamu suka baca novel nggak? Aku kalau novel itu lebih suka online ketimbang beli. Gimana sih ya? Kayak baca Wattpad gitu. Tapi kalau disuruh ke, aku sebenarnya suka banget sih kalau disuruh diajak ke perpustakaan. Cuman gara-gara pandemi kayak gini ya mungkin ya, aku jadi kayak males gitu ke perpustakaan. Entah gara-gara apa ya. Terus gara-gara aku nggak suka perpustakaan itu awal yang aku trauma itu. Jadi aku tuh kayak langsung, wah apa ya di perpustakaan kalau pustakawannya kayak gitu. Makanya tadi aku ngomong sebelum aku masuk ke ilmu perpustakaan itu, aku tuh masih nyatuin satu persepsi nih kalau pustakawan itu semuanya jutek, nggak baik gitu. Kamu kalau jadi pustakawan nanti nggak boleh gitu ya. Iya, aku jadi pustakawan, ayo masuk. Aku nanti malah suka kalau ada orang-orang yang masuk di perpustakaanku nanti. Doain aja ya, semoga aku bisa jadi pustakawan yang baik gitu. Amin. Gitu. Kalau misal pustakawan yang baik kan yang datang kan banyak pengunjungnya, terus juga bisa meningkatkan itu minat baca ya. Nah, gitu. Dan juga semoga perpustakaan Indonesia tuh makin lengkap dan makin banyak gitu. Sebenarnya tuh kita kan banyak kan yang suka sama baca buku gitu, cuman karena keterbatasan fasilitas juga ya. Fasilitas. Iya, betul banget. Sama si pustakawannya juga kayak gitu. Jadi ya. Jadi ya makin melengkapkan gimana buruknya kan baca gara-gara itu. Ya mungkin satu alasan gara-gara itu juga. Nah, kamu punya trauma buruk nggak sama pustakawan yang dari perpustakaan umum, nggak perpustakaan sekolah nih? Pernah nggak ngalamin hal buruk kayak gitu? Perpustakaan umum ya, sebenarnya mostly of dari mereka tuh emang cuek-cuek gitu sih. Iya kan? Harusnya nggak boleh tuh cuek-cuek kayak gitu. Cuek-cuek kayak gitu tuh bikin perpustakaannya tuh kayak wah, buat apa nih aku kesini kalau diginiin, bener nggak? Ya, kayak cowok kayak cowok dicuekin sama cewek lagi PDKT gitu. Si cowok kan nggak mau kan, langsung kayak mikir 2 kali. Iya bener sih. Aku tuh kalau di Arpusda ya, dulu pas aku masih gapir itu aku sering banget ke Arpusda. Terus juga kadang pas SMA tuh pulang sekolah langsung ke Arpusda gitu. Nah, pas aku pinjem buku itu bener-bener kayak ini buku ini jawabnya tuh sering kayak rasanya aku tanya juga canggung gitu. Terus juga di Arpusda kan disediain wifi tuh, bebas sebenarnya buat ngakses buat kita yang Arpusda gitu. Tapi yang punya kartu gitu ya, yang udah jadi anggota gitu ya? Iya. Enggak sih, aku juga jadi anggota kok sebenarnya. Ada, aku pun punya kartunya, tapi udah hilang gara-gara aku lupa naruh. Terus juga itu. Nah, pas itu aku mau nanya kan passwordnya, tapi aku takut. Jadi ya udah aku diam aja gitu. Disediain wifi pun enggak aku pakai gitu. Aku paling baca doang di situ. Dan bukunya tuh lebih ke buku berat sih, kayak novel-novel gitu jarang banget. Kayak novel apa gitu pasti ada kaitannya kayak filsafat atau sosial gitu, lebih ke masyarakat gitu. Kalau koleksinya kayak gitu kan ya itu satu sisi kita tahu nih hal-hal yang tentang filsafat atau apa gitu, tapi di sisi lain tuh bikin bosen nggak sih? Bikin bosen ya kalau misalnya isinya cuma itu doang gitu. Kita kan generasi yang nggak suka monoton nih, sukanya yang baru gitu. Kalau kayak gitu terus kan
nggak maju-maju gitu perpustakaannya. Bener nggak? Ya kan? Iya, betul sih. Tapi karena gimana ya, mungkin adanya perpustakaan itu kan untuk menambah ilmu kan, sedangkan novel kayak fiksi itu tuh mungkin sebagian besar masih diperdebatkan kan, masih sering diperdebatkan antara buku fiksi dan buku non fiksi, yang kadang ada orang mikir bahwa buku fiksi itu tidak ada gunanya gitu, tidak ada nilai moralnya gitu, karena mungkin cenderung lebih ke percintaan gitu kan. Makanya tapi kalau buku fiksi itu loh bikin kita tuh kayak tahu nilai-nilai kehidupan loh, beneran deh. Aku tuh sebagai pecinta novel ya, kalau ada yang ada stigma kayak gitu, aku langsung marah nih. Nggak bisa dong, aku tuh juga baca buku ini tuh ada nilainya, nggak melulu tentang cinta gitu, ada nilai tentang itu cara memanusiakan manusia juga kayak gitu. Ya kan, tapi masih banyak. Betul. Aku sebenarnya emang pencinta fiksi sih, tapi aku juga baca non fiksi gitu, kayak ya aku suka, karena emang mungkin background aku dari kecil suka baca, jadi aku suka baca apapun gitu. Tapi dari dua hal ini tuh sebenarnya sama-sama berisi tentang nilai kehidupan gitu. Bahkan ada buku fiksi seperti contohnya Ahmad Tohari, itu lebih mengulas tentang pas zaman PKI gitu loh ceritanya. Wow. Jadi kayak Kamu malah pergolakan tahu sih. Aku malah nggak tahu. Itu gara-gara aku disuruh itu sih buat analisis cerita kan. Jadi ya. Iya. Anak saskin ya, makanya sering banget bedah buku kayak gitu ya. Iya betul. Sering sih bahkan nggak terima satu buku, langsung 6 itu 2 minggu. Aduh gila. Malah curhat. Iya betul, apa jadi curhat ini. Karena berkaitan sama buku tuh selalu bikin aku semangat gitu, menarik gitu. Kamu harusnya masuk perpustakaan aja. Enggak. Dulu pernah sih kepikiran, tapi aku mikir enggak gitu. Mending aku di sastra aja. Iya. Itu ya, sastra selalu di hati ya. Betul. Terus juga ada bukunya Ziggy gitu. Nah, bukunya Ziggy ini pemenang sayembara Dewan Kesenian Jakarta kan. Nah, di dalamnya itu judulnya Di Tanah Lada, dan itu menceritakan menceritakan seorang anak kecil kan, umur 5 tahun kalau nggak salah deh. Nah, itu tuh tapi kayak topiknya dia yang diambil itu lebih ke mengenai masyarakat kita yang kalau menggunakan bahasa Indonesia kan tidak baik dan benar gitu. Jadi di dalam cerita itu tuh kita diajak untuk berbicara baku gitu. Nah, kayak buku fiksi itu nggak cuman isinya tuh cinta-cinta gitu, ada yang bermanfaat juga, tergantung kita ngefilternya gimana gitu. Emang kalau untuk perkembangan fiksi menurut aku sekarang tuh emang lebih fokus ke percintaan ya, remaja. Iya. Jadi kebanyakan mengulas sisi yang enaknya aja gitu loh. Tapi kalau nggak ada fiksi remaja kayak gitu, nggak ada anak-anak zaman sekarang yang ingin ke perpustakaan loh, bener nggak? Kalau nggak ada kayak gitu, mereka tuh nggak tertarik gitu, karena isinya cuma itu aja mungkin ya, kurang mengikuti zaman kayak gitu. Betul. Jadi tuh kalau aku lihat si aku pas waktu aku remaja nih ya, aku tuh ke perpus emang ya itu yang gitu. Bahkan aku tuh sampai nanyain, Bu, ini udah ada nggak novel baru Bu gitu, bilang gitu. Ada itu kamu cari aja situ gitu. Ya udah aku langsung segera itu kan, terus aku langsung sampai aku tuh pernah sekali minjem itu tuh maksimal kan 3. Ya aku pinjem 3 gitu. Tapi karena kadang pusakawanya baik, jadi aku pinjem 4 gitu. ya enak banget sih kalau kayak gitu. Aku tuh bener deh, gara-gara trauma di SMP itu, sampai SMA sampai aku kuliah itu jarang banget ke perpustakaan, kayak bisa dihitung jari gitu loh. Jadi trauma.
trauma itu ngebekas banget ya. Jadi kayak kita tuh udah sebelum kita ngelakuin suatu hal tuh kita udah mikir di otak gitu. Kalau aku tuh ngelakuin kayak gini, dia kayak gini nggak ya gitu. Iya kan? Jadi kayak udah nge-trigger di otak gitu loh. Kayak rasa malas untuk memasuki perpustakaan itu tuh masih ada gitu gara-gara satu orang itu yang pernah masuk ke pengalaman hidup kita gitu. Iya. Itu jadi tantangan aku sih. Kamu tahu nggak alasan aku masuk perpustakaan apa? Ya karena itu aku pengen ngobatin trauma aku itu. Jadi aku udah trauma dulu. Jadi aku masuk perpustakaan. Aku pengen jadi seorang yang ngubah stigma itu gitu loh di masyarakat. Itu kan jadi kayak stigma buruk kan ke pustakawan juga. Padahal pustakawan tuh nggak selamanya kayak gitu. Ada pustakawan yang menyenangkan juga, ada pustakawan yang komunikatif juga. Tapi ya karena ada orang-orang yang pustakawan seperti itu kan jadi kayak wah males banget nih ke perpustakaan, dijutekin gitu kan. Iya benar. Nah, menurut kamu apa sih yang perlu diperbaiki gitu dari sikap pustakawan yang sudah terlalu mendarah daging menurut ya. aku di negeri? Kalau dari yang udah aku pelajari nih selama sampai 3 semester ini, kita harus jadi seorang pustakawan yang welcome gitu ke orang-orang. Jadi kalau mereka udah trauma dulu nih, kita nggak deketin mereka. Jadi kita tanya-tanya, ada yang bisa dibantu nggak? Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau ini nggak? Gitu. Ketika kita udah menawarkan itu, mereka langsung mikir dong, oh iya, oh ternyata tuh pustakawan itu nggak selamanya buruk gitu. Ketika kita melakukan yang terbaik gitu. Nah, terus yang kedua itu ketika kita ngomong harus pakai itu senyuman, nggak jutek. Itu poin penting loh, bener nggak? Betul banget sih. Poin penting kan kalau kita ngomong gitu, ngomong nih, mau dibantu apa sama ngomong ya mau dibantu apa, kan beda kan intonasinya. Betul banget beda. Nah, mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau menurut kamu nih, apa yang harus diperbaiki nih sama pustakawan? Pustakawan tuh, bentar, aku mikir dulu ya. Takutnya tuh perkataan aku ada yang menyinggung atau gimana gitu loh. Kan karena apa? Soalnya kita live banget ini langsung. Tanpa skrip ya bun. Ya. Pertama tuh mungkin dibikin senyaman mungkin kan suasananya di dalam perpustakaan. Jangan kayak punya sekolah aku itu ya SMA itu benar-benar gelap. Udah. Jadi mahasiswa mau masuk pun kayak agak aduh suasananya nggak enak nih gitu. Jadi kita harus bikin feel perpustakaannya tuh bagus kayak contoh nih di perpustakaan luar negeri tuh kayak aduh gila itu kayak bukunya tertata rapi terus keren ya, kelihatan aspeknya juga gitu loh. Jadi mereka datang itu udah kayak lihat wah bagus estetik nih gitu. Iya. Oh iya, sebenarnya bagus juga sih di Indonesia tuh udah ada kayak di perpustakaan UI atau perpustakaan TB gitu. Aku nggak tahu sih perpustakaan Undip belum pernah lihat sebenarnya. Aku rasa marah aja belum. Soalnya aku pengen banget tapi belum pernah kesampaian kan. Kalau aku di Google kan dulu karena aku berkeinginan untuk kesana, jadi aku ya terlalu banyak gimana ya mencari tahu di sana gitu. Jadi maafkan aku Undip, mungkin aku akan lebih mencari tahu sedalam-dalamnya apa fasilitas di Undip gitu. Berarti saran kamu tadi itu ya, jadi buat suasana nyaman dulu gitu, baru kita memperbaiki pustakawannya juga ya, bener nggak? Iya betul dan juga mungkin bisa ada tuh kayak pelatihan gitu jadi pustakawan dan seharusnya tuh juga diterapin gitu, jangan cuman ikut buat ambil sertifikat gitu. Biasanya ada yang kebanyakan sih kayak gitu sih Ser, soalnya kebanyakan pustakawan itu latar belakangnya nggak dari ilmu perpustakaan, jadi mereka kayak ikut diklat gitu loh, jadi ya begitulah.
Jadi kebanyakan pustakawan yang ada tuh mereka ikut diklat ya, bukan Iya. lulusan. Iya, mereka Aku baru diklat. tahu. Kan di Undip itu pernah ngadain diklat itu tahun berapa ya? 2018 deh, 2018 atau 2017 gitu. Diklat untuk sertifikasi pustakawan gitu. Berarti cuma ikut diklat gitu. Berarti kalau misal aku sastra Indonesia ikut diklat, terus aku bisa jadi pustakawan di Bisa. Undip gitu. Bisa. Wow, aku tahu. Makanya itu. Jangan dong, ntar aku nggak dapat pekerjaan. Enggak. Aku lebih suka di bidang sastra sih. Tapi Iya. udah tahu malah mikir ke pemerintahan juga. Keren. Mau pengen survive ke situ aja sih. Sebenarnya aku kepo aja sih pemerintahan tuh kayak gimana gitu loh. Masih rancu banget kalau pemilikan. Nah, aku tuh selain mau memperbaikin citranya itu, aku tuh juga pengen gitu ngasih benefit ke pemustakaku besok gitu. Wah, ternyata tanya sama pustakawan dia, ini dapat banyak banget ilmu nih kayak gitu. Pengen banget sih kayak gitu. Dan semoga aja ya aku jadi pustakawan yang baik, nggak kayak oknum yang lain gitu. Amin. Aku mau terima kasih nih sama Sherly udah berkenan untuk aku tanya-tanyai. Ini udah 5 menit ya. Udah. Keren banget. Aku mau makasih, aku mau nangis. Aku tutup ya, Sep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.